Silakan Mas Alvin. Baik, menyambung dok dari penjelasan dokter Tan tadi bahwa memiliki orang yang memiliki beberapa kondisi kesehatan khusus seperti pada umumnya kalau puasa ini identik dengan orang yang memiliki masalah lambung ya dok ya. Ini biasanya kalau untuk tips-tipsnya dok apabila terkait sahur ataupun buka puasa, apa kira-kira yang harus dihindari atau dianjurkan untuk dikonsumsi dok bagi orang-orang yang mungkin secara khusus memiliki kondisi kesehatan gangguan di lambungnya dok? Ya, udah saya ngomong sebetulnya tadi Mas Alvin. Tapi kita kasih garis bawah lagi ya. Yang paling penting adalah Anda harus sahur. Ya, Anda tidak boleh melewati sahur. Itu penting banget. Dan ketika sahur usahakan untuk makanannya komplit sesuai dengan isi piringku, ya. Jadi tetap harus ada sayur, tetap harus ada buah. Dan minum yang cukup, itu penting ya. Jadi bukan air gula, ya bukan teh manis, bukan kopi, tapi air ya. Karena air itu memang dibutuhkan oleh tubuh karena mudah sekali diserap ya. Lalu yang lebih pentingnya lagi adalah ketika takjil. Lah, usahakan takjilnya itu bukan makanan-makanan yang sifatnya manis ya, atau bahkan bergaram tinggi, atau kemudian bahkan gorengan misalkan. Karena gini Mas, kalau misalnya Mas Alvin nih makannya belum apa-apa, cake ya, tiramisu, tiramisu, lagi pengen misalnya. Atau belum apa-apa Anda makan martabak manis misalnya buat berbuka. Atau misalnya bubur candil. Nih orang Jawa nih kalau nggak ada kolak rasanya nggak marem gitu ya kan. Nah makanan seperti itu ketika Anda makan untuk takjil, maka yang terjadi adalah Mas Alvin mempunyai rasa kenyang Mas. Otomatis. Karena apa ya? Karena manis ya. Manis itu memberikan rasa kenyang yang cepat. Jadi setelah sholat maghrib apa yang terjadi Mas? Bisa makan nggak? Enggak. Nah ini dia. Karena apa? Masih kenyang. Ya, dan padahal pada orang gastritis, pada orang dengan masalah lambungnya suka kumat ya, itu sebetulnya menyicil makanan itu penting. Tapi bagaimana mau dicicil kalau seandainya berbukanya aja udah bikin udah segini, udah nggak bisa makan lagi ya. Jadi alangkah baiknya kalau Anda berbuka dengan yang saya bilang tadi. Anda buat soto, Anda bikin kuah, Anda bikin capcay kuah, bikin celup-celup istilah kita ya, sabu-sabu ya, itu nyaman di perut. Gitu loh ya, anget ya, asal kuahnya jangan terlalu banyak, nanti betul-betul kenyang gitu loh ya. Nanti setelah sholat maghrib baru bisa makan besar, begitu Mas. Baik, untuk konsumsi obat sakit mah biasanya orang-orang yang memiliki penyakit lambung ini saat sahur biasanya mereka mengonsumsi obat sakit mah. Apa ini sebenarnya dianjurkan memang seperti itu atau sebenarnya malah tidak boleh dok? Oke, nah sekarang begini, kalau Anda tahu Anda punya sakit maka jangan ceraikan dokternya. Saya berkali-kali ngomong jangan ceraikan dokternya. Ya, jadi ada beberapa obat yang memang mesti diminum sebelum makan. Mesti diminum sebelum makan. Tapi ada juga obat yang justru mesti diminum setelah selesai makan, gitu loh ya. Jadi ini tiap orang tidak sama. Jadi sekali lagi tergantung bagaimana penyakit Anda, bagaimana kondisi Anda. Sekali lagi sebelum mulai dengan berpuasa atau kita udah hampir mau puasa nih ya. Atau mungkin nanti hari Senin deh coba konsultasi sama dokternya. Kalau Anda sudah melalui 1-2 hari dan ternyata lambung saya ternyata baik-baik aja, ya udah, nggak usah kecanduan obat, jangan dirasa-rasain. Kayaknya gue perlu obat lambung deh, kayaknya gue perlu obat sakit mah deh, nggak juga gitu loh ya. Justru yang lebih penting adalah Anda kalau menderita misalnya kencing manis ya, diabetes, ini hati-hati. Ya, sebab kerap kali banyak sekali orang-orang justru menjadi istilah orang Belanda ngomongnya anval ya, kumat ya, atau malah mempunyai kondisi lebih parah karena Anda nggak bisa mengatur makan dan obatnya. Ya, jadi seperti misalnya banyak sekali yang karena dia pengen banget berpuasa, lalu kemudian berbuka puasa juga seperti orang kebanyakan ya, makan bubur candil, makan es biji salak ya kan, lalu makan cendol dan sebagainya, dan makanan manis terutama kayak martabak dan teman-temannya setelah kue. Lalu yang terjadi ternyata gulanya meledak. Ya, gulanya boom ya. Lalu kemudian ya akhirnya yang tadinya cuma minum obat diabetes akhirnya harus pakai insulin. Yang sudah pakai insulin ujung-ujungnya nanti lebih fatal lagi ya. Makanya biasanya di ujung-ujung bulan puasa itu ada banyak banget tuh pasien yang tadinya nggak apa-apa tiba-tiba serangan jantung, tiba-tiba kena stroke, amit-amit nauzubillah bijalik. Jadi yang paling penting adalah sekarang bagaimana Anda jaga diri. Sekali lagi kita mulai dengan niat. Niatnya adalah berpuasa. Berpuasa adalah urusan spiritual, bukan tentang masalah makan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.